Baik, Pak. Oke, biasanya kan itu ada berapa orang tuh yang sudah mau seminar proposal ya, karena kalau ini kan seminar proposal dulu. Oke, ya nanti biar barengan, nanti saya lagi minta Pak Yogi mungkin Sabtu berapa ya? Kalau waktunya nanti ada ditentukan. Tapi ya kamu mesti presentasi, dan biasanya sih banyak dibahasnya di PPT ya, orang juga jarang baca ke ininya. Oke, coba 10 menit bisa? Baik, Pak. Siap. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Perkenalkan, saya Muhammad Fali izin mempresentasikan laporan seminar proposal saya yang berjudul Pemodelan Geologi dan Estimasi Sumber Daya Batubara pada PT Berkat Bara Persada, Jobset PT Intibara Nusa 5. Adapun outline dari penelitian saya yang pertama itu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan rencana pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, dan lokasi kesampaian daerah. Latar belakang, Cekungan Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya batubara yang cukup besar. PT Berkat Bara Persada merupakan perusahaan kontraktor pertambangan yang memiliki job site pada area tambang PT Intibara Nusa 5, Provinsi Jambi, dengan 7 pembagian lokasi yaitu Blok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Secara geologi terletak pada formasi Muara Enim. Dalam perencanaan, eksplorasi, dan pengembangan area tambang yang optimal, maka pembahasan mengenai model geometri dan estimasi sumber daya merupakan parameter yang wajib dilakukan. Maksud dan tujuan yang pertama, memodelkan kondisi geologi lokal daerah penelitian, konstruksi model geometri lapisan batubara bawah permukaan daerah penelitian dalam bentuk dua dimensi, melakukan kalkulasi estimasi sumber daya batubara pada penelitian berdasarkan SNI 5015/2019. Adapun rumusan masalah yang pertama itu bagaimana kondisi geologi yang mengontrol, bagaimana model geometri batubara bawah permukaan, bagaimana hasil perhitungan sumber daya batubara pada daerah penelitian. Batasan masalah, lokasi penelitian berada di subcekungan Jambi, Cekungan Sumatera Selatan, tepatnya pada formasi Muara Enim. Lokasi kerja pada Berkat Bara Persada, Jobset PT Intibara Nusa 5, tepatnya pada Blok 4, yang terletak di Desa Jangga Aur, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Lokasi kesampaian daerah secara administratif, lokasi terletak di Desa Jangga Aur, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Jarak tempuh 353 km dengan waktu tempuh 8 jam 22 menit menggunakan transportasi darat. Ini merupakan peta citra satelit PT Berkat Bara Persada, Jobset Intibara Nusa 5, yang mana di arsiran kuning ini merupakan fokus penelitian. Dan ini lokasi peta kesampaian lokasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka terdiri dari geologi regional, geometri batubara, dan estimasi sumber daya. Yang pertama, tatanan tektonik Cekungan Sumatera Selatan dikontrol oleh aktivitas penenjaman lepeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara hingga timur laut, yang relatif diam meliputi daerah barat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan lempeng-lempeng kecil, yang menghasilkan berbagai bentuk dan arah, sehingga memengaruhi morfologi, tektonik, dan struktur geologi yang berimplikasi terhadap pembentukan jalur busur depan, magmatik, dan busur belakang pada Cekungan Sumatera Selatan. Selanjutnya, stratigrafi daerah penelitian berada di formasi Muara Enim diendapkan selaras di atas formasi air menakat pada regresi. Formasi ini memiliki lingkungan pengendapan transisi hingga pinggir rawa dicirikan oleh ketidakdapatan lapisan batubara yang menerus dan lateral pada bagian atas maupun bawah. Selanjutnya, struktur geologi. Cekungan Jambi, Cekungan Sumatera Selatan merupakan bagian dari rangkaian Havre-Galben berumur paleogen dengan tegasan utama timur laut barat daya, memiliki pola morfologi tinggian Tembesi, depresi Timpino Kinali, asam depresi, depresi Rembang, tinggian Ketaling, tinggian Segetititi, depresi Ketaling Timur, tinggian Merang, dan depresi Merang. Selanjutnya, pembahasan tentang geometri batubara. Dalam pembahasan geometri batubara, kita akan membahas hal-hal yang perlu yang dipelajari, yaitu yang diketahui yaitu ketebalan batubara, selanjutnya pemenurusan lapisan batubara, roof, keadaan bentuk atau roof, floor maupun interburdennya, dan bentuk lapisan. Ini merupakan bentuk-bentuk lapisan yang terdapat pada batubara umumnya menurut Darmidi 1995 itu ada lapisan fault, lapisan clay fault, lapisan bullet fault, lapisan horseback, dan lapisan page.
Ini merupakan model yang keterbentukan roof, floor, parting, interbadan, dan floor pada batu bara. Selanjutnya, estimasi sumber daya merupakan satu keadaan endapan batu bara yang dimanfaatkan untuk memungkinkan dilakukan kegiatan eksplorasi. Sumber daya batu bara dibagi dalam bentuk kelas-kelas tertentu. Dalam mengestimasikan sumber daya, maka kita harus mempelajari yang pertama itu bagaimana kondisi geologi daerah penelitian, apakah sederhana, moderat, maupun kompleks. Selanjutnya, setelah dipahami terkait kondisi geologinya, maka dalam penentuan jarak radius informasi dalam memperhitungkan sumber dayanya dilakukan berdasarkan SNI, yang itu kondisi geologi sederhana, yaitu terbagi atas sumber daya tereka, tertunjuk, dan terukur dengan jarak radius berikut ini. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pertama itu studi pustaka, yaitu pemilihan lokasi penelitian, studi literatur, dan kelengkapan peralatan lapangan administrasi. Selanjutnya, tahapan pengumpulan data terdiri dari pembuatan eksplorasi, yaitu mengetahui urutan stratigrafi lapisan batuan, karakteristik litologi batuan, verifikasi ketebalan, kedalaman, roof, floor, parting, OB, dan IB. Dan selanjutnya juga dilakukan pengukuran geometri batubara di lapangan, yaitu tentang kemenurusan batubara, bentuk lapisan, karakteristik litologi batuan penyusun. Selanjutnya dilakukan juga tahapan analisis pengolahan analisa data terdiri dari analisa laboratorium, pengolahan database berupa data litologi, survei dan quality, dan model geologi. Selanjutnya analisis studio terdiri dari perhitungan sumber daya dan model geometri dan laporan hasil. Yang pertama, tahapan penelitian itu identifikasi singkapan, yaitu pengukuran langsung di lapangan, yang mana yang saya lakukan itu dilakukan di pit yang sudah dilakukan operasi penambangan. Selanjutnya itu deskripsi cutting dan deskripsi coring. Selanjutnya tahapan penelitian pemodelan geologi menggunakan metode sirkular, yaitu metode geosistik yang digunakan untuk menafsirkan besarnya pengaruh dari titik lokasi pengeboran dengan pembuatan poligon berbentuk lingkaran dan diatur radiusnya berdasarkan jarak terhadap titik informasi mengacu pada SNI 505/2019. Nanti dalam perhitungan sumber daya metode sirkular ini maka akan diketahui bagaimana keadaan sumber daya pada daerah penelitian besaran dari sumber daya tereka, tunjuk, dan terukurnya. Rencana pelaksanaan penelitian dan target luaran, yang pertama pembuatan proposal dan studi pustaka, observasi dan pengumpulan lapangan, pekerjaan studio dan penyusunan laporan dan rekomendasi. Target luaran, yang pertama identifikasi keadaan geologi lokal berupa batu bara dan litologi penyusun, yang kedua model geometri lapisan batu bara, yang ketiga perhitungan sumber daya tereka, tertunjuk, dan terukur sesuai kaidah SNI 505/2019. Sekian, terima kasih, Pak. Coba ke slide pertama ya. Karena gini, Pak, ini kamu kan pakai SNI ya. Jadi sebetulnya dari sisi riset ini belum memenuhi ya. Kenapa saya belum memenuhi ya? SNI itu kan guidance ya. Artinya kamu cuma ikutin A, B, C, D, kemudian dapat hasil ya. Iya. Oke. Itu yang belum. Nanti kamu pakai Micromine kan? Kalau sejauhnya di sini pakai Mindscape baru, Pak, karena saya di sini pakai Mindscape baru, Pak. Dan kalau Mindscape di sini, Pak. Oh, kamu pakai Mindscape ya? Enggak, soalnya kita sebetulnya punya lisensi dan tahun ini kita punya kewajiban menghasilkan dua riset ya. Saya cek lagi ke Pak Steve, tapi nggak pakai Mindscape. Iya, Pak. Okay. Tapi jadi seperti saya sampaikan, kamu bedakan antara antara riset di sana yang kamu memang mengikuti alur SNI ya, nah itu untuk tereka tiga part itu oke. Untuk ke report ke perusahaan tidak masalah. Tapi kalau untuk ke kampus, nah ini masih belum ada risetnya ya. Oke, misalkan coba ini mah kamu hanya ikutin aja ya, ikutin. Coba next slide-nya. Oke, Pak. Ya, Pak. Tapi kalau yang sama Pak Steve kemarin emang udah ditawarin Pak Steve sih kemarin, Pak. Tapi karena saya kan masih ada di sini, kalau targetnya 1 bulan lagi, Pak. Akhir bulan ini baru selesai, Pak. Tapi kemarin Pak Steve udah ngabarin saya sih, Pak.
suruh pakai Microman. Ya, itu nanti toolsnya ya. Tapi ya karena kemarin waktu pas diskusi dengan saya bahwa ya Fadli lagi TA ya, dan di sana pakai mesin. Oke, sebetulnya Mindscape ataupun Micromind dari sisi software itu next step-nya. Tapi poinnya ya, misalnya kamu kan di sini sama sekali tidak bicara rujukan, tidak bicara pustaka ya, gitu kan? Nah, sementara kalau nanti kamu masukkan paper itu harus pustaka, jadi bukan SNI-nya, ya, bukan SNI-nya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi bukan SNI-nya. Kalau SNI kan, kenapa pakai SNI? Kan karena sebetulnya agar memenuhi standar. Jadi nanti kalau KCMI ataupun JROC kan harus menggunakan itu. Ya, tapi ya itu untuk Treka. Tapi kemudian kamu harus melihat sisi lain dari kajian tersebut ya. Jadi misalnya pada saat kamu nanti melakukan kajian, kamu kan ada beberapa menentukan ya. Coba next slide-nya. Nah, terus slide berikutnya terus. Nah, kayak ini kan mundur. Di latar belakang itu seperti saya sampaikan bahwa itu clear bahwa di situ memang udah ada batu bara ya. Jadi ini kan mulai sudah nambah 4 ya. Sudah termasuk sama yang punya Cik Dung kemarin tuh. Bentar. Ya, maksudnya 4 itu yang termasuk yang 2 sama Cik Dung itu. Bentar. Ini ada siapa, Hanif ya? Ada suara Hanif ngobrol itu. Oke. Ya. Jadi di latar belakang itu kayak gini ya, analisis sumber daya merupakan parameter yang wajib dilakukan. Itu nggak perlu lagi, Pak. Semua orang tahu kalau ngitung estimasi perlu itu. Tapi sebetulnya poin apa yang mau kamu lihat dari situ ya? Oke, jadi artinya apa? Kamu cari satu paper, banyak kan paper batu bara itu, katakanlah menggunakan metode apapun, whatever. Misalkan saya ini 2018 itu kan, kalau kita bicara kriging, di situ ada nanti semua juga saya pikir juga pakai kriging, Mindscape ataupun Microman juga pakai kriging. Tapi kira-kira ada ordinary kriging, ada multiple kriging, ada ada banyak kriging lah. Nah, itu kan sangat tergantung daripada data yang akan kamu estimasi. Oke, jadi poin ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu kamu sampaikan lagi. Dalam perjalanan eksplorasi pengembangan area tambang optimal pembahasan mengenai model, ya, that's fine. Semua orang tahu itu mesti dilakukan. Semua geologis tahu kalau menghitung estimasi batu bara itu mesti dilakukan. Tanpa itu kita nggak akan pernah tahu berapa cadangannya, kira-kira itu. Tapi dari situ sebetulnya, dari pengamatan kamu selama ini, itu apa yang menjadi menarik ya. Terus next-nya, ya kalau misalkan nanti masuk ke bahasa berikutnya, jadi latar belakang itu saya selalu sampaikan berkali-kali, karena ini riset, maka kamu harus menunjukkan rujukan yang pernah dilakukan. Ya, misalkan perhitungan batu bara di perusahaan X dengan metode Y, dengan Mindscape dan seterusnya, ada time. Itu banyak sekali. Kalau di Perhapi dan itu banyak sekali perhitungan estimasi ya. Jadi tidak memberitahukan bahwa sesuatu yang sudah orang tahu lakukan, tapi kamu ulangi. Paham nggak maksud saya? Baik. Ya. Jadi bukan ininya. Semua orang udah tahu gitu. Kamu kuliah geologi atau estimasi ya ini yang kamu lakukan. Tetapi kalau kamu mau tahu, misalkan di sebelah situ ada riset yang lokasi sebelah ya, ataupun di Cikungan Jambi lah. Cikungan Jambi ini kan, bukan Cikungan Sulsel. Ya Pak ya, kamu boleh nyalain suara mic kamu itu. Baik Pak. Ya ini kan Cikungan Jambi kan? Iya Pak, Cikungan Jambi Pak. Ya berarti misalkan ada riset yang itu Cikungan Jambi punya siapa dan seterusnya, kamu tambahkan. Ya di sini misalkan menurut ini pernah menghitung Cikungan Jambi, ada yang kita bicarakan kan karakter batu baranya. Baik Pak. Oke, ya jadi hal latar belakang itu yang mau bicarakan. Nggak usah ngasih tahu yang sudah orang tahu ya, tapi yang lebih baik kalau ngasih tahu bahwa riset itu si A, si B, si C gitu kan. Itu tadi riset tentang Cikungan Jambi, pertemuan estimasi Cikungan Jambi.
Mungkin di situ nanti kamu menemukan, begitu kamu menemukan karakternya, coba next-nya ya. Ini satu ya. Ini di latar belakang kamu lihat riset tentang cekungan Jambi. Oke. Nah ini juga bahasa juga jangan redundant ya. Melakukan kalkulasi estimasi. Estimasi itu pasti dikalkulasi. Kamu pakai estimasi atau kalkulasi, ya. Ya, kalkulasi pasti mengestimasi, gitu ya. Jadi melakukan estimasi sumber daya batubara pada daerah penelitian. Nah ini sebetulnya untuk keperluan perusahaan, oke, SNI 25015 desain. Tapi sebetulnya poin kamu tuh ada di poin yang kedua, merekonstruksi model geometri lapisannya. Itu riset kamu tuh ada di situ, ya. Jadi ketika kamu bicara yang di bawahnya nggak masalah, tapi poin kamu ada di oke. Sekarang kita bicara model geometri lapisan batubara. Kita mau kita lihat. Next. Nah, seperti ini ya, nggak usah sampai 8 jam 25 menit ya. Emang ada, ini kamu kan pakai Google Earth ya. Padahal kamu kan pasti sebenarnya berhenti makan. Nah, itu kan nggak dihitung kan? Itu saja kurang lebih 8 sampai 10 jam. Dengan jangka waktu 8 sampai 10 jam itu lebih baik ketimbang kamu sampai menitnya ini ya. Oke. Terus oke, berarti kita bicara geometrinya aja. Next. Nanti perbaiki ya. Ya, baik, Pak. Nah, ini kamu nunjukin apa gitu? Oh, ini menunjukin lokasi fokus studi saya, Pak, di blok 4 ini, Pak. Satelitnya juga. Jadi yang di warna kuning ini yang fokus saya, Pak. Jadi kan, jadi job set-nya tuh ada 7, Pak. Ini dibagi 7 ya. Nah, yang saya kebagian yang blok 4 ini, Pak. Ya, saya tahu, cuman cara ngomong kamu ini nggak bunyinya. Seperti saya, kalau saya mau cari statistik, kumpulkan, tampilkan, jelaskan. Ini ngejelasin apa gitu? Saya masih belum menangkap point of view-nya. Oke, nggak apa-apa lah, ini lokasinya ya. Terus, next. Ya, Nah, kayak ini kan kejauhan di sini, kamu bicara tatanan tektonik yang mengontrol batu bara. Bisa nggak? Bisa lah. Oke. Cekungan Jambi itu kan ini terlalu luas ya, apa hubungannya tatanan tektonik dengan batu bara. Kalau pemutaran geologi oke, karena kita akan bicara mengenai apa struktur dan seterusnya. Kamu kan nggak mapping lagi ya, tapi misalnya harus memberikan informasi peta geologinya. Oke, nextnya. Nah ini kan stratigrafinya, coba kamu dari situ kamu ambil muara ini benar-benar. Gambar yang ada di siapa rujukannya? Ini dari siapa ini? Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, yang ini dari sel, Pak. Sel 1978, Pak. Pembagian batubara secara umum di Muaranyem, Pak. Shell ini, Pak. Iya, bentar. Kata kamu ini cekungan Jambi, Bu. Tapi kok Muaranyem? Formasinya formasi Muaranyem, Pak. Kan cekungan Sumatera Barat, Jambi ini masih subcekungan dari cekungan Sumatera Selatan, Pak. Jadi formasi pembawa batu baranya masih formasi Muaranyem, Pak. Oke. Ya ini kan penjelasannya nggak clear ya, mana yang A, mana yang B ya. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ini nggak ada. Oke. Di sini nggak ada A, B-nya ya. Oke. Oke. Next. Nah ini juga terlalu inilah ya. Kamu kalau mau ya ambil aja peta geologi regionalnya. Regional di sini ada kan? Ada, Pak. Ini terlalu jauh ya. Oh, ya, Pak. Terlalu kecil skalanya. Kamu punyamu kan berapa, di mana nggak tahu di mana kan? Ya, ini Pak. Bukan mapping ya. Ini riset. Riset itu lebih fokus ya. Oh, baik, Pak. Jadi saya nampilinnya tuh peta regional atau perlu dijelaskan per subbab ini atau gimana, Pak? Peta regional aja di sini. Di sini kamu kan ambil regional dulu. Kan gini, ketika orang eksplorasi batu bara, dia lihat peta regional. Nah, dia akan pernah lihat peta tektonik. Lain kalau kamu pemetaan pemetaan geologi, kita bisa tektonik. Tapi kalau sudah mencari sumber daya, malah lebih bagus kalau kamu gunakan peta yang dikeluarkan oleh SDM itu, yang satu peta itu. Itu kan ada sumber daya
batubara. Geologi kan kuliah itu dulu kan? Ya, Ya. Pak. Tapi kamu ambil yang untuk peta sumber dayanya. Itu kan sebetulnya menjadi dasar juga kamu di latar belakang bisa itu. Kenapa kamu ngambil cekungan Jambi? Di peta itu kan ada peta regionalnya. Peta sumber daya geologi yang gede itu lah. Ingat kan? Ya, Pak. Nah, itu ambilnya ke situ. Karena fokus kamu kan akan di part yang di situ kan? Iya, Jadi Pak. gini, ketika bicara sumber daya, sudah ada peta sumber daya dari Badan Geologi, kamu ambil partnya, kamu hitung cadangannya. Ngerti nggak alurnya? Iya kan? Dari Iya, Pak. peta geologi ada cadangan apa namanya ya? Bukan tereka ya, tereka kegedean juga. Kalau tereka udah dihitung pola perhitungan, ya dia masih resources. Kamu kan bicara ke reserve kan, bukan resources lagi kan? Iya, Pak. Ketika resource itu suatu kawasan, tapi kalau reserve itu satu area yang lebih kecil lagi. Kamu ini kan bergeser dari resources ke reserve, karena kamu bicara reserve. Apa saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya. Resources dan reserve satu yang berbeda. Ya, resource itu situ ada batu bara. Cekungan Jambi ada batu bara. Tahu orang, tapi reserve itu lokasi mana yang ada batu bara itu bisa reserve. Oke. Oke. Baik, Pak. Berarti Pak, ini penjelasan terkait pembagian substruktur, tatanan, dan apa tadi stratigrafis itu perlu saya jelasin lagi atau gimana, Pak? Iya, Langsung. kamu tetap jelaskan, tapi berarti kamu belum paham yang saya maksud. Ya, kan petanya ya Pak, petanya kan tadi diganti ya sama itu. Berarti Ya, petanya kamu coba. Kamu di sini bukan mau metain tektoniknya kan? Enggak, Kamu yang mau itu ada estimasi sumber dayanya kan? Iya Pak, betul Pak. Berarti ketika bicara estimasi sumber daya, orang sudah melakukan pemetaan geologi. Ya. Oke? Di peta geologi sudah ada peta geologi kan, litologinya apa saja, di mana batasnya sudah ada kan? Atasnya apa, bawahnya apa, sudah ada, strukturnya sudah ada kan? Berarti kan itu satu. Kedua, Badan Geologi sendiri sudah mengeluarkan peta sumber daya di Indonesia. Itu kan resources-nya. Di mana saja dan seterusnya. Oke. Ya, jadi kamu tuh sudah masuk tahap yang kedua, sudah tahap ke reserve, bukan lagi resource. Ketika kamu bicara reserve, maka gitu ya. Nah, yang kamu bicarakan itu resource-nya. Kamu akan melakukan riset di reserve. Yang kamu jelaskan resource. Resource itu datang dari mana? Dari tektonik global, tektonik regional. Tektonik regional menghasilkan peta geologi, menghasilkan resource, sumber-sumber baik geologi ataupun air tanah, itu kan di resource-nya. Karena kamu ke reserve, itu alurnya. Ya. Kalau kamu buat peta geologi, memang kamu sudah tektonik regional. Karena apa? Karena yang kamu bicarakan adalah peta kondisi geologinya. Kamu belum tahu di situ ada batu bara, kamu belum tahu kalau mapping ada filosofinya. Oke, kalau kamu mapping, kan ini ada 2019. Kalian mapping itu kalian nggak tahu ada batu bara dan seterusnya. Tetapi menurut peta geologi di situ ada batu bara, belum bicara cadangan, belum bicara reserve, kamu baru bicara resource. Ya. Jadi memang bicara lagi dipelajari lagi mengenai estimasi. Oke, ya ini kejauhan karena kamu akan bicara misalkan apa hubungannya tinggian Merang dengan depresi Merang terhadap ketersediaan batu bara. This is nothing. Karena itu udah proses lebih detail lagi. Kamu tuh hanya part kecil dari part cekungan Jambi. Kalau mau kamu jelaskan sub cekungan Jambi yang kontennya batu bara di pustakanya. Oke. Ya, next. Oh, baik Pak. Ya, Pak. Ini Pak tentang geometri batu bara Pak. Penjelasan. Nah, oke. Ya, ini ketebalan. Ini kan dasar penghitungnya kan. Ini kan teorinya. Ya Pak, dasar. Ya, tahu saya terus. Nah, ini Pak. Nah, ini kan ilustrasi bentuknya. Kayak ini kan, ini kamu maksudnya gambar apa? Yang ini. Oh, ini jelasin kalau dari hasil coring Pak. Ya, berarti ini kan coring ceritanya kan? Iya Pak. Berarti ada sini dulu dong, coringnya dulu kan? Iya Pak. Coringnya dulu di sini, oke. Terus? Nah, ini dasar sumber dayanya Pak. Ya, ini saya bilang tadi ya. Ini kan nanti kan kamu nih begitu menghitung, kamu kan biasanya menggunakan sederhana dengan treka, gitu kan? Terus kamu menggunakan moderat, kamu kan kompleks pan gitu kan? Ini SNI-nya kan? Iya Pak. Kalau kamu lihat rentang 1000 sampai 500 kan gede banget kan? Iya Pak. Nah, dari situ
oke lah, nanti untuk seminar proposal nggak apa-apa ini kamu tampilkan, tapi kamu sudah tahu apa istilahnya struktur yang berkembang di situ, karena nanti kamu kan buat geometri batubara kan, ya knowledge kamu tentang struktur itu digunakan pada saat kamu buat model ini. Oke, baik Pak. Oke, next. Ya, ini kamu pakai SNI. Nah, justru nanti, mundur satu lagi. Nah, kamu nanti mencari referensi tentang kenapa pakai ini kan. Ya. Makanya nanti kenapa tadi saya sebutkan, misalkan saya minta kamu mencari estimasi batu bara di Cekungan Jambi, ya, karena di situ pasti ada menyebutkan bahwa dia sudah pernah pakai metode sederhana, ketika kondisi geologi sederhana, ketika geologi kompleks, kamu kan poinnya menilai kan, kamu nilai kompleks kalau apa, kalau di atas kan ada tektonik, ya, variasi ketebalannya itu kan yang kamu akan nilai kan. Makanya kenapa saya bilang di awal tadi, Jambi ini kecenderungan seperti apa? Apa dia memang moderat, kompleks, ataupun yang mana? Jadi kamu sudah punya gambaran dulu, kan? Jelas nggak, Pak? Ya, Pak. Baik. Ya, jadi kamu cari literatur yang pemodelan batu bara Cekungan Jambi. Banyak lah. Oke? Nah, di situ kamu tahu kenapa dia pakai moderat, kenapa dia pakai sederhana, kenapa dia pakai kompleks, kan? Nanti kamu ketika aplikasikan di tempat kamu, mungkin akan berbeda, kan? Ya. Ya, Pak. Oke, next. Ya, Pak, metode. Nah, ini kan metodologi ini kan yang pertama kamu kan dari eksplorasi ya. Satu. Ya, kemudian yang kedua dari pengukuran di sebelahnya, Pak. Iya, ini dari boring. Ini dari permukaan kan? Di permukaan, Pak. Iya, berarti ini pemboran. Ini berarti pertanyaan gini, kalau kamu utus ke pengukuran, apakah di pemboran tidak mengukur? Mengukur juga kan? Mengukur ketebalan itu mengukur. Oke? Ya, ya, jadi ini pemboran yang sebelahnya permukaan, apa istilahnya? Ada di eksplorasi, saya lupa. Oke? Gunakan istilahnya pengukuran geometri batu bara. Kan dua-duanya juga sebetulnya untuk mencari geometri, ya enggak? Ya. Oke. Nah, kalau sudah ke sini, ini kenapa ada kata-kata survei? Survei ini kan di sini, kan? Jadi yang di sini database ini kan kalau di apa ya Pak, dari format data Menscape ya, kan. Saya tahu kamu Menscape itu ada kata-kata survei, terus kamu tuh survei kan? Iya Pak, untuk lokasinya Pak. Iya, itu informasi di atas itu kan ada sifat data, database-nya itu apa saja kan? Survei itu nggak masuk di situ. Penyusunan database itu berarti katanya penyusunan database, ya, berisi histologi, quality. Survei itu kan lokasinya aja, location-nya kan yang survei itu. Iya, iya betul. Iya, ya, oke. Jadi bukan survei ya, tapi location-nya kan. Iya Pak. Lokasi dari bor, lokasi dari pengukuran kan di situ. Oke. Nah ini asal studio ini kan seolah dua hal berbeda ya. Kamu buat model dulu, baru kamu lakukan estimasi kan gitu kan? Iya. Oke, ya. Benerin lagi, oke ya alurnya. Di dalam satu kotak aja kamu nih, biar kotaknya banyak gitu. Mikis. KISS ya, keep it simple and satisfied ya. Oke. Next. Berarti kamu kan sampai sini kan, terus? Ya Pak, sampai situ. Nah, ini yang sudah kamu lakukan kan? Iya Pak. Berarti ada penjelasannya, progres kemajuan ya? Progres. Iya, kayak kemarin Tanjung juga gitu, jelasin apa yang sudah lakukan. Oke, ini kan yang sudah kamu lakukan ya? Iya Pak. Proposal itu sampai yang tadi itu, sampai metode udah stop gitu. Kalau ini udah progres kan? Ya, nggak apa-apa nanti kamu sampaikan. Nanti masukannya dari Pak Yogi, Pak Steve-nya ikut deh. Kayak ini ada banyak kan? Ada yang 2 tempat bimbingan Pak Yogi juga ada 2 orang atau 3 orang ya? Iya Pak, kalau tidak salah kemarin udah sampai 6. Iya, ya ada Pak Yogi semua kayaknya ya, yang di batu bara itu. Oke, ya, gitu Pak.
Baik, Pak. Oke, perbaiki kalau ragu kamu sudah, ya kayak ini kan teori ini. Iya. Ini teori ini kalau mau kamu taruh di sana, bukan di sini. Ini kamu kan belum ngapa-ngapain kan? Iya, Pak. Belum, Belum. Pak. Kamu baru, kecuali kamu mau menerangkan cara ini tahapan, berarti ini pindah ke sana, ke tahapan tadi metode ya. Cara mengukurnya dan seterusnya kan. Iya, Pak. Ini bukan pemodelan, ini pengumpulan data kan. Litologi whole name, team name, litologi from to, ini kan data collecting-nya kan. Iya, Pak, data collecting-nya, Pak. Iya, oke. Ya. Oke. Then, nah ini mana data, oke ya. Jadi tadi bukan pemodelan, tapi data pengumpulan data ya. Oh, Saya tulisnya diganti. Ini pengumpulan data kan. oke, Pak. Tahap pengumpulan data. Oke. Ya, Iya, kamu mau data Iya. dapat itu, kamu akan itu. Nah, kayak ini metode sirkular. Kalau saya tanya kenapa kamu pakai metode sirkular, nggak pakai metode, ada 3 metode kan? Iya, Pak. Nah, kenapa mau pakai sirkular? Kamu kan belum dulu mau pakai sirkular kan? Iya, Pak. Oke. Kalau Kecuali kamu dapat rujukan yang sebelumnya selalu menggunakan sirkular, rujukan Jambi karena bla 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 bla. Oke? baik, Pak. Ya. Oke. Jadi, Nah, oke ya. Perbaiki secepatnya, nanti saya minta Pak Yogi, saya nitip satu. Udah bilang kemarin. Padli, saya bilang. Tapi belum sempat saya lihat proposalnya. Gitu ya. baik, Pak. Ya, Pak. Kamu Jadi, secepatnya, nanti kalau Rabu sudah benar, baru kita usulkan ini. oh, baik, Pak. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Nanti secepatnya saya coba koreksi lagi, Pak. Ya. Di sana perbaiki ya. Saya bacanya setelah kamu perbaiki ya. Oh, baik, Pak. Jadi itu gimana, Pak? Kan itu ngisi apa ya? Ngisi Google Classroom. Itu saya Iya, kamu selesaiin dulu proposalnya. Atau daftarin. Kamu daftar hari Jumat juga sudah tahu Pak Yogi. Tapi benar dulu. Oh, baik. Siap. Nanti saya kejar. Oke, udah tahu Pak Yogi. Udah saya bilang ada satu lagi Padli. Nanti tunggu dulu. Saya bilang sebelum Padli siap. Proposal kan barengan kan. Ini ada proposal, ada pemetaan ini kan. Sama sidang kan. Oke ya. Perbaiki dulu proposalnya. Oke. Baik, siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu Rabu saya tunggu ya. Rabunya ada apa ini? Iya, Rabu ya, Pak. Mungkin Rabu malam baru saya cek ya. Oke, baik, Pak. Karena besok saya full seharian ini banyak. Oke, close Pak. Ya. Oke, siap, Pak. Sehat-sehat di sana ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas Kamu di masukannya. Jambi, saya kemarin nggak jadi ke Jambi, saya ke Pangkal Pinang. Oke. Ya. Galan udah seneng aja kemarin. Ya, Galan belum ketemu saya sama Galan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang sebelum Pak Aldi mapping, nanti ada Anggi juga mapping. Saya dulu ya, nanti jam 5 ya. Tadi Aldi masuk duluan. Yang mapping itu Anggi sama Aldi ya. Oke. Adil, udah selesai belum, Dil? Ya, halo Pak. Tinggal ini Pak, tinggal masukin yang hasil sama pembahasannya Pak. Sama kesimpulan. Habis itu sudah Pak. Udah PPT-nya udah selesai? Sudah Pak, yang tinggal itu tadi Pak, tinggal masukin yang hasil sama kesimpulan. Ya itu yang kemarin kan part terakhir itu harus dibuat, bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan tabel, tapi harus pendasar. Di kamu kan sebetulnya nggak bicara peta kan, peta itu merupakan satu proses, tapi kamu menentukan parameter kan? Iya Pak, yang tingkatan parameter yang paling penting itu Pak untuk mitigasi. Nah itu pembahasannya itu kemarin saya lihat masih belum clear, makanya saya bilang terakhir itu kamu buat penjelasannya. Setelah kamu buat tabel, kamu buat penjelasannya. Oke, Pak. Penjelasan atas tabel itu ya. Oke, Pak. Dijelasin semuanya gitu ya, Pak? Dijelasin semuanya ya, Pak? Iya, ini apa artinya apa itu ya. Semua dasar pertimbangannya yang masih belum. Iya, Pak. Itu nanti tinggal ditambahin. Terus tinggal dimasukin juga itu, Pak. Kapan selesainya? Biar minggu ini kamu bisa daftar. Waduh. Diusahakan Rabu deh Pak, paling lama.
Oke ya. Ini syaratnya juga belum sih Pak. Untuk syarat itunya. Oh iya, kemarin Iya. itu mana nih 17. Oh iya Pak, transkripnya bermasalah Pak. Jadi mau ngurus transkrip dulu Pak. Iya, itu kemarin juga saya dikontak Bu Eli, Tania, oh, Tania juga kemarin udah masih kurang gitu. Makanya kan kemarin ke 18 saya suruh ambil mata kuliah saya aja. Masukin aja gitu. Iya Pak. Untuk Itu besok kekurangan mau, SKS kan. iya Pak, besok mau ngurus itu dulu Pak. Ada satu mata kuliah yang salah SKS gitu Pak. Hmm. Jadi Ya, besok mau berarti ngurus. kamu mending ngurus dulu SKS-nya karena kamu juga belum Iya daftar, Pak. tidak daftar ya. Iya Ya. Pak. Jadi Sama, kayak Tania kemarin, Tania itu jadi pertama nanti 2017 ikut polanya Tania. Nah, nanti kamu pertama kan, yang iya Pak. 18 itu ikut polanya kamu semua itu. Oke Pak. Terus yang lu transkripnya kalau gitu ya. Iya Pak. Sama ini Pak, nilai pemetaan saya belum keluar Pak. IPA juga belum Pak, sama Rina. Ya Pak, PD kami belum keluar Pak. Yang Jalan sudah Pak, Udah dikasih ke Bu Eli. tapi belum Pak yang periode kami bertiga belum Pak. Yang kami saya Rina Oh, Fadil. itu mah udah di prodi, udah. Oh ya Pak, belum Udah keluar prodi di itu. Pak. Oke Pak. Kamu Fadli sama Rina berarti. Iya Iya Pak. Pak. Oke. Itu periode yang kalian kemarin udah keluar kabarnya semua Pak. Jalan sudah kamu padahal ya. Iya Pak, makanya bingung Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti pas begitu kamu ngurus itu pasti tanya juga. Oke, baik, Pak. Oke. Ya ini dia kamu urusin dulu itunya. Ya saya Iya, ingat Pak. kemarin Bu Eli bilang ada masalah di itunya. Oke, baik Pak. Oke. Nah sekarang mapping ya. Mapping dulu nih karena tadi ada Aldi duluan. Ana Di. Halo Di, udah. Halo Pak. Ya. Mungkin langsung saya screen aja ya Pak, izin Pak. Ya. Kamu kemarin sudah berikan apa? Saya udah lupa kelamaan yang muncul. Kemarin tuh baru sampai Serati, yang ininya belum Pak. Paleon. Terus ini kan Paleonnya udah kan. Sebentar, Paleon kamu ini nggak diperiksa Bu Eli ya? Iya. Oke. Oke lah, nanti saya tanya ke Cuman Guma. Tiara masih belum sembuh kayaknya nih. Sel, Tiara kemana Sel? Marcel ini show terus. Nah, terus Tiara, udah. Sudah saya hubungi tadi Pak. Tapi tidak ada balasan Pak. Mungkin dia belum katanya Pak. Iya, nggak maksudnya saya minta bantu. Dia kan asisten Paleon kan. Iya Pak. Ini benar sih kalau naik kalisnya di situ. N9 ya. Ini satu terus satu. Kamu punya satu formasi aja di. Kalau Urban Akad tuh nggak ketemu Pak, soalnya Batu Lempung, jadi memang susah. Tapi kalau di Petronya ada sih. Oke, iya. Fosil-fosilnya. Iya. Oke, berarti ininya nanti minta dicek. Terus kemarin tuh kamu lintasannya, peta-petanya dari belum? Peta kemarin cuman ini Pak, apa? Yang baru dikoreksi itu ini apa, keterangan itu kan harus lebih besar yang ini. Iya, ini kan juga harus diperbaiki. Kalau kamu belum perbaiki, belum bisa lintasan. Ini udah sih, ini udah Pak. Iya, yang Kemarin kamu lebih kecil diperbaiki lagi. waktu minggu lalu belum kan? Iya. Kayak bulan lalu ya. Oke. Terus Terus kalau hurufnya. draft kertas. Enggak, peta-peta itu aja. Kalau itu mah nanti bisa diperbaiki lah. Apa Pak? Geomorfologi oke. Terus geomorfologi mana? Ini mungkin masih ini Pak, apa? Tuh, kan. Soalnya kemarin ngepus ke draft dulu Pak. Jadi yang masih agak kelewat-kelewat gitu yang revisinya. Iya, Nanti dicek maksud lagi. saya tuh kamu, saya punya 40 bimbingan. Kalau kamu gini bolak-balik nggak maju-maju. Kalau yang apa istilahnya? Ini teh estetika ya. Kamu selesaikan. Jadi begitu tampil mana ini masih belum gitu ya. Karena gini, saya pengalaman lah. Siapa kemarin tuh Fikra itu. Begitu maju, ya benar begitu maju nggak dibenerin semua. Kamu tahu kan? Fikra kena marah itu kan? Ya, di Fikra udah 17 kan? Ya. Kamu udah 18 ya? Iya Pak. Oke. 12. Ya. Ini kayak gini nanti dimarahin nih sama penguji itu. Oke. Ya. Rapihkan terus. Petro nggak ada kemarin Pak. Kalau yang analisa ini. Petro udah. Petro udah. Mana?
Oh, ini belum diperiksa Bu Eli ya? Bu Iya, Bu ini Bu Iwi. Wiwi ya. Di sini siapa Dari asisten Petro? Sen Petro. 17? Kalau Sel? 17. Hasbi asisten Petro dia. Petro Tiara. Loh, Tiara, Tiara Pak. Pak Leon gimana sih? Pak Leon, Erin Pak kalau 17. Erin, Ismi, Sama Hasan, Pak. Masan. Oh, Hasan Yuda ya. Kalau Petro tuh satunya lagi Kiki Pak. Oh iya, Kiki. Saya ingat Rizky Fitrianti itu kan? Iya Pak. Mana si Kiki ini? Nggak muncul. Tadi ada dia pas ikut seminar itu. Kiki lagi ngepost juga kayaknya Pak. Mentok juga. Kemarin udah minta diperbaiki. Masih belum bisa. Masih Oke, nanti klasifikasinya dia. Saya takut salah ya. Oh iya Pak. Oke, nanti minta Wita bantu periksa yang kakak kelasnya. Tapi nggak apa-apa kamu buat selesai. Nanti saya akan minta Kiki untuk cek ya. Kapan kamu nggak di Ya. situ kan? Ada di Dropbox Oh. kan? Iya, nanti saya belum dilampirin sih Pak. Nanti sekalian saya lampirin Oh iya, semua. belum ada di situ. Saya masih terus berikutnya. Kamu Terus sekarang yang mentoknya di mana? baru ini apa? Udah selesai di draft sampai struktur sih Pak. Mas mau ke mekanismenya. Hmm. Nah, udah baru sampai situ. Kalau peta geologi itu penampangnya yang belum Pak. Kalau yang petanya tuh udah sih. Nanti sekalian pas ngerjain sejarah aku peta geologinya selesai juga gitu. Oke. Jadi baru sampai situ progresnya. Apa kesulitannya nggak ada? Aman? Sejauh ini sih aman sih Pak. Belum Kayak tahu kemarin kalau kan baru Kiki masuk. strukturnya agak pusing kan? Oh, enggak sih Pak. Struktur Enggak. saya cukup jelas gitu bentukannya. Oh, Jadi indikator-indikasinya nggak terlalu dan sebagainya lengkap juga ya? Iya. Oke. Oke, sekarang mau nanya apa lagi? Paling gini Pak, apa? Kebetulan ini ada apa si Gagas juga Pak. Tadi ngechat saya gitu. Terus ini apa mau ngasih kabar kalau dia nggak bisa ikut bimbingan tuh ada urusan. Nah, jadi kami ini progresnya tuh sama Pak. Lagi mau masuk ke sejarah geologi terus peta geologi juga gitu. Nah, itu kan apa April ini kan terakhir tuh tanggal 16. Kira-kira itu menurut pandang Bapak bisa nggak kami tuh maju gitu Wolokium? Kamu selesai enggak? Itu Nah, aja. ya. Rencananya tuh kalau misalnya minggu ini selesai, Pak. Ya udah, kalau selesai saya suruh maju. Kalau nggak selesai kayak tadi tuh, saya nggak mau dimarahin penguji lain. Ya, rapiin dulu semuanya ya. Ya, nanti mungkin saya lampirin dulu ya, Pak. Biar Iya, sekalian kayak dikoreksi siapa juga. kemarin Reza tuh. Reza itu kan petanya rapi ya. Wordingnya saya tahu masih kacau balau ya. Ada beberapa yang masih salah lah ya, masih typo dan sebagainya. Tapi peta-petanya selesai, tulisannya saya koreksi terakhir. Oh, baik, Pak. Jadi seminggu hari dia maju hari Selasa itu hari apa? Dia maju hari Sabtu ya. Hari Kamisnya itu saya periksa masih. Gitu. Oh, baik. Jadi memang Tapi mepet-mepet itu petanya masih selesai dulu. Namanya pemetaan geologi. Berarti peta-petanya itu rapi. baik, Pak. Ya. Yang dinilai itu petanya dulu. Baru report-nya, oke? Nah, kalau peta kamu kayak gitu, kayak tadi, saya nggak mau masih tanda kamu maju. Masih 2020 pula itu. Coba lihat. Geomorfologi itu. Iya, Pak. Nah, Kayaknya udah sih di harddisknya, cuman belum di export ya, gitu. ya udah di Agak punya kamu di teledor. sini belum. Saya hanya lihat di sini. Iya, Pak. Oke. Iya. Udah Pak, di mana di komputer gagas ya? Di sini belum. Nanti kamu kan maju ini yang udah di Dropbox kan? Makanya Ya. kenapa saya tahu di Dropbox agar ketika kamu maju tinggal dipindahin aja. Oke. Ya. Kalau kamu selesai kamu maju. Kalau kamu nggak selesai masih kacau-kacau ya. Dia mundur sesaat kemudian lompat ya. Nggak masalah juga kan. Kamu publikasi belum ya? Belum. Oke. Apalagi? Mungkin udah sih sampai situ aja, Pak. Oke ya, coba dirapihkan semua ya. Nanti kalau koreksi mah mudah, saya koreksi semua. Abstrakkan juga Indonesia saya benerin semua nanti. Oke, Pak. Itu nggak perlu kamu ini saya benerin itu dari mulai abstrak. Orang tuh baca abstrak pertama kali, saya pasti benerin koreksi semua. Itu nggak saya bimbingan dan nggak peta geologi itu peta. Kalau mau tanya itu petanya harus benar dulu. Oke.
Kalau pertanyaan belum benar, saya nggak mau kalau kamu maju ya. Karena namanya pemetaan geologi. Jadi peta geologinya harus benar. Oke, clear ya, yang lain juga ya. Oke. Ya Pak. Ya. Itu dia. Saya cepat aja. Kamu kalau nggak ada masalah, ya peta geologi kan gitu-gitu juga sih sebetulnya gitu ya. Cuma nanti Iya. akan saya cek randomly lah. Oke. Oke, saya tadi tuh minta Anggi. Udah di? Oke. Ya, makasih ya Pak ya. Ya, cepat. Kalau kamu maju cepat. Jangan nggak di ini. Mana Anggi? Ya, insya Allah Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, coba. Kamu kan latihan presentasi hari ini, kita lihat. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Udah muncul belum, Pak? Belum. Ini agak lambat. Kenapa, Anggi? Sekarang udah muncul belum, Pak? Udah, berarti kamu kegedean. Itu close tuh. Apa, Pak? Sekarang namanya ganti lagi Gedung Tataan. Kemarin Iya, Kabupaten kan Pesawaran, bener. pesawarannya kabupaten, Pak. Daerahnya Gedong Tataan. Coba full screen. Kamu kan pasti diminta full screen. Oke, coba. Please move this window away. 15 menit. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fia Utami dari Teknik Geologi 2016. Hari ini akan mempresentasikan hasil pemetaan saya yang berjudul Pemetaan Geologi Daerah Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung. Adapun online hari ini, yang pertama pendahuluan, metode penelitian, geologi regional, geologi daerah penelitian, sejarah geologi, dan kesimpulan. Selanjutnya, untuk latar belakang, tinggian Lampung merupakan suatu bentuk tinggian yang menjadi batas antara cekungan Sumatera Selatan dan cekungan Sunda. Diperkirakan tinggian Lampung merupakan bagian yang terangkat ketika rangkaian seri Graben berkembang sebagai reaksi sistem penunjaman menyudut antara lempeng Samudra India di bawah lempeng benua Asia saat awal tersier. Adapun maksud dan tujuan yaitu mengidentifikasikan sebaran litologi yang berkembang pada daerah penelitian, mengidentifikasikan satuan bentuk lahan yang terdapat pada daerah penelitian, mengidentifikasi perkembangan struktur geologi, menganalisis karakteristik batuan vulkanik dan fasies gunung api, lalu merekonstruksi kejadian geologi pada daerah penelitian. Selanjutnya metode penelitian. Sebentar, kenapa kamu ada vulkanik? Kan pemetaan ini. Ya kan itu Pak, quarter. Oke. Ya. Ya. Selanjutnya metode penelitian yang pertama ialah tahap pendahuluan, melakukan kajian pustaka dan survei tinjau, lalu tahap pelaksanaan atau mapping geologi dengan pengamatan lintasan, pengukuran stratigrafi terukur, dan pengambilan sampel. Lalu pengamatan struktur geologi. Selanjutnya dianalisa dengan analisa studio dan analisa laboratorium, dan tahap penyusunan laporan. Selanjutnya geologi regional, pemetaan geologi telah dilakukan di daerah Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Menurut S. Andi Mangga dan kawan-kawan 1993 pada daerah penelitian yang berada di sini. Untuk formasi terdapat dua, yaitu formasi Lampung atau KTI dan formasi endapan Gunung Api Muda atau KHP. Tatanan tektonik, menurut D. Koster 1974, lokasi penelitian berada di Sumatera Basin dan Lampung Heights di antara. Selanjutnya stratigrafi regional menurut S. Andi Mangga dan kawan-kawan 1993, yaitu formasi Lampung dengan umur Pleistocene dan formasi formasi endapan Gunung Api Muda dengan umur Holocene. Selanjutnya struktur geologi, pembentukan struktur geologi di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh rezim tegasan kompresional yang berarah timur laut dan barat daya, disebabkan oleh adanya proses subduksi Indo-Australia dan paparan Sunda dengan pergerakan oblik berarah barat laut sampai tenggara. Untuk geologi daerah penelitian, terdapat 85 lokasi dengan yang berisikan batu pasir, tufan, bongkah batuan beku, brasi vulkanik, dan batu lempung. Selanjutnya geomorfologi. Pada daerah penelitian dapat diinterpretasikan memiliki bentuk lahan struktural, vulkanik, dan degradasional. Untuk struktural ditandai dengan topografi yang bergelombang dan elevasi yang tinggi.
Untuk vulkanik ditandai dengan adanya aktivitas gunung api, dan untuk bentuk lahan denudasional ditandai dengan adanya longsoran. Selanjutnya ini peta kemiringan lereng daerah Gedong Tataan menurut Widian Manti 2006 didominasi oleh lereng datar sampai hampir datar, lalu sedikit lereng curam di daerah Tenggara. Foto bukti di lapangan, kenampangan lereng di lapangan yang mengalami pelapukan erosi dan longsoran. Masih sama foto bukti di lapangan, kenampakan lereng dan morfologi perbukitan rendah di lapangan. Selanjutnya peta geomorfologi daerah penelitian menurut Widian Manti memiliki satuan geomorfik perbukitan tinggi denudasional dengan lereng miring sampai sangat curam dan perbukitan rendah denudasional dengan lereng datar sampai miring. Untuk satuan bentuk lahan, perbukitan rendah dengan lereng datar sampai miring terdenudasi dicirikan dengan nilai kontur 100 meter sampai 300 meter dan kemiringan lereng sebesar 0 sampai 15%. Sedangkan untuk perbukitan tinggi dengan lereng miring sampai curam terdenudasi dicirikan dengan nilai kontur 300 sampai 700 meter dan kemiringan lereng sebesar 15 sampai 30%. Berikut bukti di lapangannya. Yang di foto sebelah kiri merupakan perbukitan rendah dengan lereng datar sampai miring, dan untuk di kanan perbukitan tinggi dengan lereng miring sampai curam. Pola pengaliran pada daerah penelitian memiliki pola aliran dendritik menurut Widel 2004. Sistem pengaliran dendritik adalah pola aliran yang cabang-cabang sungainya menyerupai struktur pohon. Pada umumnya, pola aliran sungai dendritik dikontrol oleh litologi batuan yang homogen atau serupa. Berikut peta pola aliran daerah Gedong Tataan. Selanjutnya, diagram roset yang memiliki arah umum N150 sampai 155. Selanjutnya, stratigrafi. Menurut peta geologi lembar Tanjung Karang yang diterbitkan oleh Puslitbang Geologi Bandung, daerah penyelidikan didominasi oleh formasi Lampung yang terdiri atas tuf berbatu apung, tuf riolitik, batu lempung tufan, dan batu pasir tufan. Secara regional berumur kuarter Plistosen. Untuk formasi IHV atau endapan kuarter gunung api muda terdiri atas breksi, lava tuf bersusun andesit basalt, dan bongkah krakal kerikil. Secara regional memiliki umur kuarter Plistosen sampai Holosen. Berikutnya kolom stratigrafi dari satuan batuan dari tua ke muda, yaitu satuan formasi Lampung yang tua, lalu di atasnya satuan endapan gunung api kuarter muda. Berikutnya ini bukti lapangan di formasi Lampung, yang foto di kiri merupakan satuan tufan dan yang foto kanan merupakan batu pasir tufan. Keduanya berasal dari formasi Lampung. Untuk hasil petrografi, pada sayatan batu tufan formasi Lampung ini termasuk ke dalam Fitrictub. Sedangkan paleontologi tidak ditemukan foraminifera sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam penentuan umur. Sehingga untuk mengidentifikasi umur geologi merujuk kepada penulis terdahulu, yaitu menurut Ginger dan Felding 2005, satuan tuf formasi Lampung ini berumur zaman kuarter di kala Plistosen sampai Holosen. Untuk formasi KAV berisi bongkah di foto bagian kiri dan breksi lava di bagian kanan. Untuk petrologi, pada sayatan batuan tufan formasi KHV termasuk ke dalam tuf kristal. Sedangkan paleontologi, sama seperti formasi Lampung tadi, tidak ditemukannya mikrofosil foraminifera. Dan menurut Giger dan Felding, satuan batuan formasi KHV ini berumur zaman kuarter di kala Plistosen sampai Holosen. Kontak batuan, batu lempung abu-abu dari formasi Lampung atau KTI memiliki warna abu-abu gelap, lapuk, dan abu-abu segar, abu-abu terang segar yang bercampur dengan soil. Batu lempung ini memiliki kontak dengan sisipan batu pasir berwarna kehijauan dan abu-abu gelap, dan breksi vulkanik dari formasi endapan gunung api muda di atasnya, seperti pada gambar. Selanjutnya, struktur geologi pada daerah penelitian berupa kekar-kekar, seperti di foto. Lalu ini tabulasi data shear fracture. Lalu data-data shear fracture dianalisa stereografis dengan DIPS dan wind tensor, dan didapatkan hasil dapat diinterpretasikan bahwa kekar tersebut merupakan produk dari sesar mendatar kiri atau vertical deep sea fault berdasarkan konsep Posen 2010. Secara geologi bermula dari pengendapan formasi Lampung pada Plistosen. Litologi dari formasi ini mengandung lapisan tebal tuf yang berukuran lapili sampai es, batu lempung tufan, batu pasir tufan dengan ukuran fine sand sampai very fine sand, serta kehadiran beberapa endapan sedimen fluvial atau serpi.
Secara struktur, pada kala ini terjadi uplift atau pengangkatan tepi cekungan. Terjadinya proses pengangkatan tepi cekungan ini bersamaan dengan terendapkannya formasi Lampung. Lalu pada kala Holosen, setelah terendapkannya formasi Lampung dan formasi endapan gunung api muda terbentuk pada fase tektonik di Holosen. Pada kala Pliocen sampai Holosen, terjadi fase kompresi yang mengakibatkan pengangkatan dan perlipatan yang memiliki arah barat laut, serta mengakhiri pengendapan tersier, dan aktifnya aktivitas vulkanik yang terjadi pada formasi KHV. Setelah itu, proses denudation terus berlangsung dengan kuat. Selanjutnya, fase kompresi pada kala ini mencapai puncaknya pada Holosen dan dengan membentuk pola struktur sesar dan perlipatan baru yang dikenal dengan pola barisan. Pada kala ini terjadi rezim kompresi dengan arah tenggara sampai barat daya yang mengakibatkan terbentuknya sesar pematang pada daerah penelitian yang merupakan sesar mendatar kiri atau vertical deep slip yang sudah dianalisa sebelumnya menurut Posen 2010. Dan ini model 3D secara geologi. Kesimpulannya, geomorfologi terbagi atas dua satuan geomorfik pada daerah penelitian, yaitu perbukitan rendah vulkanik dan perbukitan tinggi vulkanik, berdasarkan klasifikasi Haggett dan Widianmanti. Stratigrafi dari tua ke muda yaitu dari satuan tuff, batuan pengetupan, dan breksi tufan dari formasi Lampung. Lalu kemudian di atasnya breksi vulkanik, bongkah-bongkah berukuran kerakalan kerikil dari formasi endapan gunung api muda. Sedangkan struktur geologi pada daerah penelitian dikontrol oleh kekar-kekar di lapangan dan secara regional, dengan arah gaya dari barat daya sampai tenggara. Struktur kekar menunjukkan adanya indikasi sesar mendatar atau vertical deep slip. Untuk paleontologi di daerah penelitian tidak ditemukannya fosil, dikarenakan pada daerah penelitian merupakan daerah pengendapan kuarter sehingga belum muncul fosil. Pada Plistosen mulai terendapkan formasi Lampung yang diinterpretasikan pada masa itu terjadi aktivitas tektonik berupa uplift atau kenaikan tepi cekungan. Terima kasih. Coba Anggi mundur di kesimpulan. Yang fosil itu nggak usah. Ini yang buang paleontologi. Ya, Pak. Ya, nggak perlu. Itu orang sudah tahu kuarter itu nggak ada fosil. Ya, jadi nggak perlu dijelaskan. Satu lagi, sebelum kamu peta geologinya itu, sebelum sejarah geologi. Tadi kamu kan peta geologinya di atas ya? Pindahin. Terus. Ini nggak masuk ke peta geologi. Peta geologinya mana? Nggak masuk kok peta geologi, cuma peta kemiringan lereng, geomorfo. Iya. Sebelum sejarah geologi, buat peta geologi ya, tambah satu peta geologi. Peta geologi. Sebelum sejarah geologi. Tadi rasanya ada, coba di slide awal-awal di teori. Pak, lebih ke ini. Nah ini. Tapi ini kan bentuknya kayak gini. Ini apa? Ini ya. Ini bukan ini dari ini ya. Regional ya. Iya, ini cuman mau nunjukin formasinya aja, batas formasi. Ya. Oke ya, tambah di situ. Kamu hari besok bisa daftar ya. Tambahin dulu slide-nya ya, bisa cek. Persyaratan-persyaratannya coba dilengkapi ya. Peta geologinya ini sebelum sejarah ya, Pak? Peta geologi sebelum sejarah. Ya, kamu juga susah ya. Mekanisme strukturnya juga susah kan emang kecil strukturnya. Udah nggak apa-apa. Oke ya. Ditambahkan itu, terus kamu besok bisa daftar ya. Oke, saya kemarin nggak bisa hari Minggu banyak banget. Oke. Ada yang tanya dulu? Buat yang presentasinya ada komentar nggak Pak? Suaranya atau kecepatan atau apa? Kalau waktunya cukup. Typo ya. Typo, coba kamu lihat. Kayak itu tuh. Erupsi dari gunung, G-nya gede. Oh ya. Nah, terus bawah juga tadi ada tuh masih banyak typo ya. Iya Pak. Typonya kalau kecepatan ini udah cukup udah cukup. Ya memang kamu kan nggak buat mekanisme struktur, memang kan cuma juga kecil. Ya udah nggak apa-apa. Tapi sebelum sejarah geologi, peta geologi dulu. Di bawah itu slide 40 ya, 41 berarti ya. Karena kamu ada mekanisme struktur kan? Nah, setelah ini.
Nah, setelah ini baru kamu gambar dulu. Karena itu yang dijelaskan nanti ya. Udah bener kan? Udah 2022 ya? Udah Ya. tahan semua ya. Oke, kita lihat sebentar. Oke. Oke. Ya mungkin minggu depan atau minggu depannya. Kayaknya tanggal 16 ya terakhir. Semua banyak banget ya. Berapa orang nanti. Ya. Tapi kamu bisa daftar, udah bisa daftar ya. Nanti teksnya saya cek lah. Nah. Typo-nya itu berarti perbaikan ya. Saya paling baru Rabu atau Kamis baru baca. Karena besok Rabu juga malam ya. Karena besok sama Selasa sama Rabu saya banyak yang lagi dikerjakan. Oke. Oke. Ada lagi yang tanya Gi? Udah siap. Udah, Pak. Ya. Insya Allah. Ya. Nah, siap aja ya. Ditanya jangan lama-lama, mana si Amel tuh. Amel udah selesai perbaikannya, Mel? Amelnya mana, Gi? Habis ini kamu kan tugas akhirnya sama Amel kan sebelahan kan? Gitu. Iya. Iya. Amel kayaknya baru pulang kerja, Pak. Oh, Amel kerja di mana? Kurang tahu, Pak. Pokoknya kemarin kerja. Cuman tadi hari ini baru pulang kayak jam 4 tadi. Oke. Itu ada soalnya belum ngomong. Oke. Ya kamu cepat aja selesaiin ya ini. Nanti udah. Jadi kenapa kalau kamu nggak rapi, nanti tuh bolak-balik sama Bu Eli, tanya aja Amel. Ya. Ini kurang gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi siapa ya yang muncul berikutnya? Nih, 15 menit lagi untuk 2000. Bentar ya, saya cek dulu ini pemetaan dulu nih. 2019 ada banyak nih. Oh ya, habis itu galan ya. Udah submit kan kemarin. 19 dulu mana? Kemarin mereka lagi buat work plan-nya dulu. Saya lihat work plan-nya dulu. Nadia, Silvi, Emi, kemarin Zahra, mana Zahra? Malah nggak ada Zahra. Zahra Belinda udah nanya cara upload. Ini kayaknya karena ada 2017 pada takut nih nggak pada muncul. Untuk Zabel kayaknya masih di jalan, Pak. Soalnya tadi habis ngajar di Layo, ngajar praktikum. Oh, habis praktikum ya. Ya oke. Iya, Pak. Emi, gimana? Udah apa? Udah buat work plan-nya? Kalau Emi masih yang work plan aja, Pak, baru selesai. Oke, coba lihat satu aja ya. Yang lain yang udah ada proposal siapa? Itu kemarin Nadia jadinya di mana? Nadia, Gilang, sama Rena ya. Di Jambi atau jadi Kebaya, benar kan? Di itu Pak, di Lwi Damar ya Pak. Jadi di Banten, Pak. Oh, di Banten. Oke. Udah proposalnya udah belum atau lagi? Belum, Pak, masih nyusun proposal ya. Oke, kamu yang udah selesai apa yang udah dibuat? Kamu tanya dulu, yang sudah kamu buat apa sekarang? Baru buat rancangan kerja, Pak, sama cari ya. Oke, mau dilihatin atau gimana? Saya mesti cek soalnya. Belum berani. Oke, belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi Nadia, Gilang, sama Rena jadinya di sana ya, Baya. Silvi, Ulfa, sama Denny kan? Denny nggak ada ya? Di Jambi itu ada kelas Fadil kayaknya. Fadil ketawa-ketawa aja tuh. Ulfa tuh ada kelasnya Fadil kayaknya. Bukan? Galan, Pak. Oh, di kelasnya Galan. Oh iya. Kamu jadi di Jambi kan? Sama siapa namanya? Denny. Iya Pak, di Jambi Pak. Kamu udah buat apa sekarang? Report hari ini. Saya udah buat petakannya Pak, terus buat peta topografinya Pak. Baru proposalnya lagi jalan Pak. Oke, proposal jalan 2 minggu ya. Oh, asik saya. Oke. Ya, 2 minggu selesai. Sama Silvi gimana Silvi? Kalau Silvi itu kan itu juga kemarin kan? Bukan? Apa, Pak? Silvi di mana kemarin? Jambi juga kan? Di Pak. Kayaknya lagi di jalan nih.
Oke. Berarti progresnya masih pada buat itu ya, timeline. Oke. Di Sarolangun, Pak. Ya, Sarolangun. Kalau Sarolangun, siapa lagi kemarin? Sama Farhan sama Denny juga, Pak. Oh iya, Farhan Deli. Ya, ya, oke, oke. Ya. Oke, Farhan Arnoldi. Ya, oke. Oh iya, ditugasin tadi dia di sana ya. Oke. Emi lagi buat itu. Oke. Berarti 19 lagi nyusun proposal ya, masih agak ada waktu lah. Nah, next-nya berarti yang TA nih. Ini Marcel, Galan, Hasbi ya. Siapa dulu? Nah, yang lama dulu Galan lah, ini nih, udah lama nggak muncul nih. Yang banyak tahu nih, Marcel. Iya, Pak. Udah lama nggak muncul nih, Pak. Iya, kamu kemarin Mikir kan sibuk. sulit, Pak. Bentar, ini ada kucing saya nih ngeganggu nih. Sana. Turun, sana. Oke. Gimana, Sel? Ya, saya tuh memikirkan sulit, Pak. Beberapa kali kan tes udah nggak lulus-lulus gitu, Pak. Jadi, ya jalan terakhir mungkin ikut kursus itu, Pak. Oh, mahasiswanya masih belum lulus? Iya, Pak. Jadi ngulang-ngulang terus gitu, Pak. Apa buang-buang waktu jadi 1 bulan nunggu. Soalnya rame, Pak, yang daftar. Ya, kamu sambil nunggu, kamu ngapain, kayak? Saya sambil nunggu juga ngerjain ini, Pak, TA-nya, Pak. Oke. Sekarang udah ada progres atau gimana? Kalau progres sekarang masih buat ini, Pak, peta curah hujan. Sudah hampir selesai, Pak. Sama kalau untuk data-data yang lain, itu kan dari uji lab kan, Pak. Itu sudah semua, Pak. Tinggal kalau curah hujannya selesai, insya Allah bisa selesai, Pak. Terus juga saya melihat referensi yang Bapak kirim kemarin kan, dari tesis, siapa itu namanya, Pak? Lupa namanya. Nah, itu ada nambahin peta tutupan lahan. Nah, itu nanti bisa saya tambahkan juga, Pak. Ya, itu kan untuk apa? Kemarin kamu nggak jadi ambil ekolinya ya? Kamu parameter kimia aja ya? Iya, Pak. Kalau parameter biologi mungkin dari sifat fisiknya aja, Pak. Iya. Ya, itu anak-anak siapa ya? Asisten lab lingkungan siapa? Yang kemarin ikut training sama, oh nggak ada ya? Tadi ada Rehan, mana Rehan? Itu alat-alat lab itu lagi buat pedomannya dan seterusnya. Oke. Iya, Pak. Oke, jadi kamu sekarang kursus karena untuk lulus siluet gitu. Iya, Pak. Sama Rapli, Pak. Oke. Nah, yang 2019 tuh jadi catatan tuh ya. 2018 sih Galan udah kan? Udah lulus ya. Oke. Fadil mah udah lama Fadil tinggal rapin aja. Urus dulu transkripnya ya. Sebelum kamu nanti ngurus setelah transkrip selesai baru kita diskusi dia ya. Ya. Oh iya, Pak. Ya, jangan lama-lama lah, transkripnya nggak lama. Oke. Sebelum ke Hasbi, Galan, udah disubmit kemarin? Terus Pak, dengar Pak? Ya, ada. Nah Pak, submit tuh ada kendala di template Pak. Beda template, beda ketentuan. Ada yang jadi 1 kolom baris, jadinya maksimal 10 halaman. Sedangkan yang paper Galan itu kan 13 halaman 2 kolom Pak. Nah pas dijadiin 1 baris, jadi 20 Pak. Nah tuh bingung apa yang mau dihilangin Pak, biar jadi 10 halaman. Nah, terus ada nyari juga kan Pak, jurnal yang selain yang Trisakti itu ada submit di Aprit Jogja Pak. Ya Aprit. Dia Sinta 6 udah terakreditasi Pak. Nah, mungkin hari ini rencananya Pak untuk submit di situ Pak. Karena itu pas boleh share screen Pak. Oke. Mana? Nah, yang Trisakti. Nah, ini yang Trisakti Pak. Dia jadi 16 halaman, maksimalnya 12 halaman. Itu bingung Pak, apa yang mau dikurangin lagi itu Pak. Oke, kamu udah taruh aja di Dropbox, Mas, saya lihat ya. Oh ya Pak. Nah kalau ini, mana lagi? Nah ini Teknosia nih yang April Pak, ini udah pas Pak, 12 halaman. Ini rencana ini yang... Ini kamu masih liatin yang 16? Oh masih. Teknosia.
Nah, ini ada Teknosia, Pak. Yang Akprint, yang Sinta 6. Itu murah juga, Pak. 250.000 submitnya. Jadi, gila, Pak. Ya, oke. Saya nggak simpen dulu ya. Nanti saya nyari waktu nih. Oh iya, Pak. Nyari waktu untuk ngoreknya. Berarti yang saya periksa ini dulu ya. Ya, Pak. Sama ini juga, Pak. Kan nyari di Google tuh submit jurnal geologi April 2022, Pak. Nah, keluar yang UHO, Pak. Opioid namanya, Pak. Leo, oke. Leo. Nah, itu juga tuh apa? Template-nya mana ya? Iya, makanya saya bilang kemarin salah satu yang biar kita nggak repot itu rujukannya kan. Yang lain kan nggak menyesuaikan. Leo berapa? Leo 10 halaman juga, Pak. Dia 1 kolom pula. Ini Galan baru 18 halaman, mau dikurangin lagi. Oke. Berarti yang paling dekat itu yang Akprint. itu ya. Yang udah 12 halaman apa tadi? Ya, Akprint. Akprint. Kamu taruh situ ya. Ya. Mudah-mudahan besok malam ya saya coba lihat. Ya, karena malam ini saya ada kerjaan dari saya sama Jerman nih, sudah ditunggu, besok harus masuk report. Bukan saya nge-review berapa report ya. Semua tentang Indonesia. Jadi kalau bukan Indonesia saya juga nggak mau. Karena di Indonesianya saya harus ngelihat yang jangan-jangan datanya yang salah. Oke. Mungkin itu untuk jurnal, sama mungkin kalau boleh nying ke skripsi, Pak. Itu kan apa kemarin tuh kan masukin ke parameter apa GPW. Kalau yang dinsarnya udah, Pak. Udah selesai di metodenya, udah di screenshot juga yang langkah-langkahnya. Nah, kalau yang GPW itu, Pak, parameternya kira-kira apa aja, Pak? Kalau lihat ada rujukan tuh dia ada mana ya? Rujukan. Ya, ini untuk yang pengembangan wilayah kan? Iya, Pak. Nah, ini, Pak, ada kemampuan lahan, ada air tanahnya, ada tekstur tanah, ada drainase, ada curah hujan. Ada yang satu lagi tuh dia pakai ini, Pak, litologi, struktur geologi, faktor lereng, faktor sepan dan sungai, sama zonasi geologi pengembang wilayah, ada kawasan budidaya sama kawasan lindung, Pak. Nah, kalau di Galan ini kira-kira apa aja ya, Pak, parameternya? Yang menggunakan parameter subsiden di sini kayaknya. Subsiden. Ya. Ada nggak yang ada parameter subsidennya? Oh, nggak ada, Pak. Oh, ada. Yang tesis anak ITS, Pak. Nah, itu. Nah, itu ini, Pak, ada apa? Dia pakai mana ya? Kondisi penduduk, penggunaan lahan, terus karakteristik bangunan. Agak bingung tuh, Pak. Nah, ini, Pak. Mana ya? Intensitas pemanfaatan ruang, KDB, KLB. Ya, ini yang pas. Ini, Pak, ya? Koefisien dasar bangunan. KDB itu koefisien dasar bangunan itu ada. Nah, ini pakai kuesioner. Ini juga bisa direct antar bangunan. Berarti pakai yang ini, Pak? Yang pakai yang tesisnya. ini, ya. Oke. Dia ada zonasi apa ya namanya tuh? Kemarin baca. Iya, KDB itu koefisien dasar bangunan. Jadi dalam ini, Pak. Zoning regulation nih, Pak. Iya, peraturan zonasinya. Ini anak ITS planologi ya, bukan? Iya kayaknya, Pak. Iya, bisa dasar bangunan. Jadi kan, nah ini kan IPR kan, indeks pemanfaatan ruang kan, itu dari KDB, koefisien dasar bangunan, KLB itu apa ya? KLB sama KLH. Ya ini, jadi kalau dia terlalu rapat, ya, maka pengaruh posisi subsidinya akan semakin tinggi gitu. Ini pas ini. Oh, jadi pakai yang tesis ini, Pak ya? Oh, yang ini. Referensi. Ya, referensi pakai yang ini. Oke, Pak. Nanti kalau misalkan perlu survei kan bisa online kan. Ya. Jalan kan di Jambi ya, tanya apa melalui macam banyak lah kalau yang melakukan survei. Oke. Sama ini, Pak, di bab pembahasan itu kan ada yang geologi lokal, Pak.
Kan orang biasanya kalau di pemetaannya itu pakai yang data pemetaannya. Kalau Galan nih Pak, kira-kira apa yang dimaksudin Pak? Regionalnya aja kah atau geomorfo? Kalau geomorfo bisa sih Pak di Jambi, paling yang apa bentuk lahan fluvial Pak. Iya, regional aja nggak apa-apa. Oh, regional aja. Terus ada Galan kan pengamatan beberapa poin kan bisa kan? Ya bisa. Ya, ini seperti ini Galan jalan ambil foto gitu kan. Ya kayak kita ke apa itu? Air batu itu kan. Ya ada foto singkapan ambil itu. Jadi itu kan observasi lapangan ya. Gitu. Kayak kemarin kan Yosua waktu tugas akhirnya kan karena memang dia selalu orang yang lapangan dia ke sana cuma ngelihat di belokan sungai dia foto-foto. Oh. Dan itu sebetulnya nggak perlu tapi kadang-kadang kan suka ditanya mana foto lapangan sendirinya ya. Oke. Oke Pak. Berarti pakai yang ini Pak ya untuk ya, GPW-nya. Yang itu ya. Nanti ingetin ya itu hari Rabu untuk baca itu ya. Kadang-kadang saya lupa ya. Oke Pak. Oke Pak. Sign berarti simpan situ ya. Sama link itunya ya. Di chat aja di chat grup itu link jurnalnya. Saya mau lihat dulu kecenderungan apa ya. Nah itu kan masing-masing kan punya ini kan. Ya. Akun ini Bu Sri Mulyaningsih ya. Ada nggak editornya? Mana itu Pak? Share dulu. Ada tadi webnya. Coba webnya. Hasbi udah siap-siap Hasbinya sudah. Saya pakai ini Pak, tapi pakai HP Pak. Ya. Terus kamu ngomong gimana? Ini Pak. Oke. Oh, setelah diterima, diterbitkan baru bayar gitu ya. Oh. Sudarsono MT. Coba lihat di atas editorial team. Editorial team. Sebelahnya, nah itu. Ya, Pak. Ini Pak. Ana Bekti, Ernest Sukotriono. Sudarsono, Sudarsono ya. Sebentar itu udah geologi, teknosains. Oh, fakultas teknik ya? Teknik. Keseluruhan berarti. Iya, ini satu fakultas. Iya. Coba lihat sekarang, coba lihat yang sudah publish sekarang apa? Ke atas. Bukan yang current. Sebelahnya bot. Simulasi aspek. Tes kerja terus. Oh ya, ini semua ini. Iya. Evaluasi air bersih. Lingkungan pengendapan ya itu kan ada tuh. Oke. Ini jurnalnya FP Akprim. Ya, paling tidak kita lihat itu ada jurnal, ada paper geologi kan. Ya. Ya masih bisa, oke. Oke, masih bisa. Ya. Ya, mungkin itu sih Pak. Progres jalan. Oke, sip. Cepat ngebut ya, nggak apa-apa lah. Biar cepat selesai. Harus bukan nggak apa-apa, harus lebih cepat. Oke. Hasbi. Ya Pak. Kamu udah buat apa? Oh itu yang kemarin yang disuruh pas bimbingan selanjutnya itu diagram alir Pak. Terus? Galan bisa numpang share screen Lan. Ntar download loh. Aku tunggu. Kamu di mana, Bi? Baru nyampe rumah, Pak. Udah di Padang. Oh, kamu di Padang. Tinggi. Coba. Nah, jadinya kayak gitu, Pak, yang diagram alir. Iya. Bentar. Literatur survei tinjau. Data sekunder. Nah, itu nih data sekunder. Ya, Pak. Oke, nah, data sekunder ini kan data, ini bukan data, ini tools. Oh ya, SIG. Iya, SIG ini toolsnya. Ya. Data sekunder kayak gini kan observasi lapangan, wawancara kuesioner. Ya, ini ganti ya, Bi. SIG, iya, Pak. Ini kan sama dengan ini.
Iya nggak? Oh iya, Pak. Nah, oke. Ya, ini udah oke. Kamu kan berarti peta geotrek di wisata ini kan? Tadi asesmen ini. Terus kalau pakai ini Pak, kuesioner ada minimal respondennya nggak Pak? Atau maksimal? Kalau kuesioner itu semakin banyak responnya, semakin bagus. Berarti kan kamu akan lakukan clustering, seperti yang saya sampaikan kan? Pertama, responden kamu itu pengunjung kan? Iya Pak. Nah, kalau pengunjung itu lebih banyak, lebih bagus. Oke. Yang kedua, respondennya berarti kan ahli kan, expertnya kan? Nah, itu dari IAGI kemarin Pak siapa ya? Pak Dian itu kan? Oh, Pak Dian. Ya, ketua IAGI itu kan banyak mengembangkan di situ kan? Jadi di ahli itu satu dari IAGI, satu dari dinas, minimal satu ya. Untuk yang ahli ya. Kalau pengunjung lebih banyak lebih bagus, tapi untuk ahli ada perwakilan asosiasi, perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari pemandu. Iya Pak. Nah, ya itu terus kalau bisa ya yang ini Pak Heri Rahmat misalkan, kamu kan kenal kan? Pak Riyadi tahu. Ya itu untuk menilai tadi itu kan dia kan nanti memberikan masukan kan. Oke, kamu kan bisa buat, kamu kan mesti buat itu dulu kan kuesionernya kan? Iya Pak, buat kuesionernya. Oh belum ya? Ini punya galak. Pakai metode itu Pak. Iya, metode siapa saya lupa itu kan, itulah geotrack assessment itu kan? Ah iya Pak. Iya. Tapi kan di situ kamu ada beberapa pertanyaan kan? Untuk ada ahli, ya untuk ahli, untuk geowis pemandu beda-beda kan? Kedalaman pertanyaannya kan? Tapi pertanyaannya itu menilai itu Pak sub indikator yang digunakan Pak jadi. Ya iyalah, masa pertanyaannya apakah Marcel ganteng kan nggak gitu kan? Oh, benar juga. Iyalah, pasti menilai indikator yang digunakan, masa langsung on kamera tadi bilang ganteng. Nggak, itu pasti ngomongin itu. Cuma kan kalau nanya ke ahli, dia akan memberikan penjelasan berbeda dengan ke pemandu kan. Di sana udah ada asosiasi, kamu kan Siloke ya ini ya? Siloke Pak. Ya ini siapa dekat rumahnya si Febi itu kan? Febi dekat di Sejunjung ya Pak. Iya kan, Febi Juenda itu kan ya. Nanti nggak tahu dia apa itu tugas akhirnya. Oke ya. Itunya upload juga Bi. Pertanyaan kuesionernya kamu upload dari mana rujukannya kan gitu kan. Lina kalau nggak salah disusun, Lina kemana? Oh Lina di Pai, Lina di mana Pai Lina? Lina udah pernah nyusun untuk kan tapi dia agak berbeda ya pendekatannya. Dia pakai apa? Nanti saya upload di Dropbox aja Pak. Iya pertanyaan-pertanyaan ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Ini udah ya itu ya benernya kalau itu data skornya apa, ini alurnya udah oke. Cuman kemarin saya ada yang masih pas berarti benar sistem informasi geografi. Oke. Ya Pak. Cukup Pak, sudah Pak. Cukup, oke. Oke, satu lagi Pak Del. Pak Del, gimana publikasinya Del? Sebelum kontak lagi itu. Pak. Udah ada kabar dari apa? Iya Pak, ini sudah cari-cari juga belum ada Pak. Udah kontak-kontak juga belum ada kabarnya. Panitianya udah dikontak ya? Iya. Oke, ntar saya tanya lewat lupa ya. Padahal kemarin saya ngajar di ITB online sih, jadi nggak lupa ya kalau ini. Oh iya Pak. Maaf Pak sebelumnya Pak, terkait dengan TA ini kan sepertinya ada pengembangan Pak untuk TA, karena basic saya itu kan masih di data kelurusan. Basic data kelurusan, pakai data DEM dan segala macam. Nah ini saya mau tambahin lagi nih Pak.
Oke, tapi kamu udah mulai tulis belum? Ya Pak. Udah mulai ditulis belum? Ini Pak, sedang lagi rencana rangka kerjanya dulu Pak. Sekarang sambil baca referensi juga Pak. Rencananya tuh pakai data gravitasi, gravity data gitu Pak. Mainnya. Oke, enggak, kamu kapan mau bisa mulai publikasimu kan harus dicek dulu ya. Kita saya cek ya dulu ya, tapi berarti tugas akhirnya juga ditulis ya kayak galan gitu kan. Ya Pak, nanti progresnya Rabu mungkin Pak ya. Oke, ya. Rabu ya, oke, saya cek ya. Karena saya tinggal cek aja siapa yang udah upload dan teruskan. Iya. Ya Pak, jadi saya selesaikan Rabu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, gimana Pandu, sehat Pandu? Ya alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke. Kemarin udah ini tes ya, udah selesai tes. CPNS kemarin belum rezekinya Pak. Belum rezekinya, oke. Iya. Ya, mudah-mudahan dia semangat terus. Ya Pak. Oke, Sedang salam dipotong. ya, Pandu ya. Ya Pak. Oke. Ya, satu lagi nih, Amel. Mel, udah selesai belum, Mel? Iya, Pak. Dengeran nggak, Pak? Kedengeran. Udah selesai itunya, perbaikannya? Kalau perbaikannya masih sama Bu Eli, Pak. Itu 20 hari baru dibalas sama Bu Eli, baru direvisi. Ya. Kalau saya udah ngasih ini. Oke, berarti kamu sambil nulis ini dong, skripsinya? Iya. Tugas akhirnya? Untuk TA-nya udah lampirannya udah selesai, Pak. Tinggal tabulasi data. Buat peta-peta udah selesai semua. Oke. Berarti ya progresnya nanti berarti kamu upload di situ. Jadi kamu ikut diskusi pemetaan tugas akhir kan? Iya, Pak. Nanti kan saya cek tuh bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan? Iya, Pak. Sambil jalan ya. Oke, ya kalau pemetaan kan kamu tinggal nunggu dengan Bu Eli aja kan? Iya, tinggal nunggu Bu Eli. Iya. Syarat-syaratnya udah mulai mau diurusin, Pak. Iya, kamu sekalian ngumpul syarat tuh kayak Fadil juga ternyata ada masalah di transkrip. Kalau 16 sih nggak masalah kayaknya. 17-18 ini agak hektik dengan transkripnya. Oke, sama satu lagi tolong cariin siapa si Renal itu kan belum punya publikasi. Iya, Pak. Saya terakhir ketemu sama Renal katanya masih mau cari buat publikasi, Pak, gitulah pokoknya. Iya, kalau cari publikasi kan kayak galan, terus di sini kita cari ke dari yang paling bagus. Apalagi kemarin Jiget ya, yang kita 2 kan. Ya. Terus tapi sambil itu Sabit ke Sinta 6 gitu ya. Jadi karena ada syarat publikasi. Nggak bisa masukin gitu aja. Pertama kan begitu masuk ke sana ada administratifnya. Administratif itu adalah format. Itu take time ya. Lu Galan udah ngalamin itu. Udah selesai di Jiget, reportnya, begitu mau masuk ke Trisakti, ternyata ada maksimum halaman gitu kan. Setelah di Jiget nggak ada. Masuk ke Teknosains, ada format satu kolom, padahal dia udah buat 2 kolom. Nah itu kan dibahas di setiap pertemuan ini gitu ya. Karena kamu kan harus lulus semester ini ya. Kamu lulus semester ini kan? Iya Pak. Iya. Kalau nggak punya publikasi kan nggak bisa maju sidang masalahnya kan. Ya Pak, nanti saya bilangin sama Renal, Pak. Ya kalau Amel sama Anggi kan udah punya ya di Upware gitu. Saya juga surprise tuh ada yang citation paper Amel di Upware itu. Iya. Ya itu masuk ke penilaian prodi itu ada publikasi mahasiswa yang dicitasi. Nilainya berapa ya? Lumayan juga 1 apa 2 gitu untuk prodi. Oke, ya Amelia cepat bukan itu Bu Eli mah kamu tungguin. Ya itu juga saya bilangin tadi ke Anggi kalau nggak rapi itu nanti bolak-balik tuh sama Bu Eli kurang rapi dan seterusnya gitu ya. Karena Bu Eli kan koprodi kalau saya sudah oke kamu nggak perbaiki ya wis lah. Capek juga saya benerin kamu nggak perbaiki. Tapi Bu Eli pasti akan sampai sempurna. Ya, kalau memang belum selesai kamu perbaiki. Itu kan sebetulnya udah nggak substansi kan, penulisan gitu kan? Iya Pak. Iya.
font kekecilan, tidak standar gitu kan. Itu yang mana? Mana si Aldi keluar karena belum selesai. Aldi udah. Aldi sama Gagas itu kemarin juga gitu. Fotonya belum rapi dan seterusnya. Oke. Oke, Mel ya. Kamu katanya kerja, kata Anggi. Sambil nunggu waktu. Sambilan-sambilan, Pak. Oh, di mana? Di ini. Konsultan. Ya kayak gitulah, Pak. Oke. Ya, kemarin 14 ya Pak Ihsan. Oke ya, cepat-cepat ya. Oke. Galan, ada pertanyaan lain? Ada Pak. Pak. Kalau di jurnal yang kayak gini bisa Pak submit Pak. Coba submit juga Pak. Oh, ini UGM ini Pak. Ini PIG ya. UGM. Oh, ini jurnalnya Pak Kepala PIG ya. Geografi ya? Apa nih ya? Coba lihat di bot. Ya, kalau full paper juga Pak. Juni. Itu di fokus and scope. Di policy di atas. Coba lihat terestrial hidrografi, geografi, GIS, geodesi. Masuk sih punyamu itu. Iya, di geodesi. Kamu kan di GIS-nya itu. Oke, Pak. Ya. Tapi itu dulu lah, teknosains kan, tunggu banget itu kan. Kalau ini agak high ya, takutnya agak lama ya jawabannya. Saya jurnal pengabdian ke UNESA juga belum ada balasan. Terima kasih submitnya ya, maksud saya itu kalau di reject, kalau sudah perbaiki gitu. Jadi sampai sekarang belum ada reviewnya gitu. Coba penasaran itu apa editorialnya? Editorial. Bukan di atas. Mana? Ini kan alurnya berapa lama nih kan? Di bot lagi, di bot. Tuh, di editorial team. Ini Pak. Oh iya. Agak tinggi nih kayaknya Pak. Ya tinggi nih, ya. Itu siapa namanya? Adi Sunantio. Rizky Abdul Hadi itu orang geodesi. Iya. Ini tinggi ini cinta berapa ini? Itu ada batik download. Nih, accredited by Distekbin. Oh ini Pak. 4, cinta 4, iya. 4. Lebih tinggi, ya masih di bawah Jiget sih. Tapi dia di atas teknosains tadi ya. Udah teknosains aja yang deket ini. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Kita akan hari Rabu saya cek ya. Oke. Oke, Pak. Mungkin itu Pak. Oke, udah semua ya. Nggak ada lagi nih. Yang lain kayaknya masih terus pada hilang. Halo Sel, itu mana tuh rombongan Sawah Lunto? Aduh. Ini mappingnya nih saya 8. Sawah Lunto rombongan Perli Hasbi, Pak. Iya, Perli udah selesai. Iya. Selesai. Lahap sudah selesai. Hasbi bukan Sawah Lunto, soalnya dia dibilang rombongan Sawah Lunto, dia nggak mau bilang Sawah Lunto. Saya rombongan Prof Edi. Oh iya, udah semua ya? Kira tinggal. Udah semua belum? Bi? Belum Pak. Kemarin baru ada yang suliat Pak, baru lulus suliat orang. Oke. 18 tinggal berapa orang lagi ya saya? 18 lebih banyak ini. Ini yang udah nih. 18 saya cek dulu nih. Bentar. Aldi, Gagas, Roman, Andra, Pak. Kalau nggak salah. Iya, yang tinggal. Sili sama Sili. Gagas, Aldi, Roman, Andra, Sili, Tri. 6 orang lagi. Nah, 17-nya Kiki, Atika, Widya, Adelin, Tanjung, Anugrah. 6 lagi ya. Ya. Ini Rahim. Tiara udah selesai. Yulika kemana? Yulika tadi pagi dia login kan nggak ada.
Oh ya, Yulika kan pindahan ya sama Tanju. Oke, nanti 19 lagi nyusun itu, nanti kesusul lagi sama 19. Oke ya, oke sehat semua ya. Kita nanti saya cek udah diupload semua ya, biar kita mulai biar sambil progresnya kelihatan. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Ya. Ini Apa? misalnya sudah selesai nih Pak, untuk tugas akhirnya, tapi kursus untuk sulitnya belum selesai Pak. Itu bisa nggak Pak? Untuk Nggak bisa. Apa? Sekarang nggak bisa, harus siluet dulu. Bisa Pak? Kalau dulu sidang dulu, baru siluet ya. Iya. Nah, Oke Pak. ya, karena kamu udah berapa kali tes? Kalau untuk tesnya sudah 4 kali Pak. 4 kali, belum 8 kalau nggak salah. Kalau 8 baru boleh. Saya sudah ikut kursus tapi Pak. Sekarang lagi jalanin kursus gitu Pak. Iya, gini Sel, kalau namanya produk itu ada sertifikat, lulus baru boleh gitu. Ya, itu rule-nya begitu. Sekarang sederhana aja. Jadi nggak ada sebetulnya maksudnya bagus agar tidak begitu kamu selesai langsung selesai semua gitu. Kemarin kan juga Tania ini udah selesai, ternyata begitu mau urus transkripnya ada masalah gitu. Makanya kemudian kita usahakan semua selesai di awal. Ya. Oke, kamu gini aja, kamu simpan dulu, nanti kita diskusikan. Setelah kamu presentasi dan seterusnya, baru saya tanya nanti ke Bu Eli, ya. Tapi kamu kan belum saya lihat dulu isinya seperti apa, ya. Ya Pak. Oke, ya. Tapi intinya kalau dari aturan gitu, ya Dil. Ini Pak, untuk yang paper saya kemarin itu gimana ya Pak, yang salah input itu Pak? Oh, nanti kan dia keluar kan. Saya kira kamu kan cuma nggak ada nama corresponding author aja kan? Iya Pak. Ya udah, nggak masalah. Pasti dia tahu kok. Pasti diedit kok sama ininya. Oke, baik. Terus ya, untuk itunya Pak, kan di syaratnya itu ada bukti publikasi itu kan Pak. Itu gimana Pak ininya kalau belum keluar publikasinya? Iya, kamu tanya ke sananya yang menyatakan bahwa paper kamu akan publish. Suratnya nanti minta surat. Jadi tanya ke panitianya langsung. Ya, kemarin kan dia saya baca emailnya, dia bilang bahwa ya oke, kamu pulang ke mes, emang kamu di mana Pak? Oh, sekarang masih di kantor Pak. Oh. Nah, ini mau pulang ke mesnya Pak. Oh, ke mesnya pakai jemputan? Iya Pak, jemputan. Pakai mobil itu ya, oke, ya, oke. Jadi kamu ditinggal jalan kaki lagi. Ya, oke, Pak, oke. Stop. Ya nggak apa-apa, bisa kesiangan karena udah mau buka juga di Jambi ya. Lama ya. Ya, oke. Sudah putus-putus ya, oke. Ya Pak, izin dulu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Yo, enggak. Siapa tadi? Dil? Kamu tanya kapan publish, kemudian minta surat akan sedang dalam proses tadi itu kan? Ya. Bisa nggak minimal dapat daftar isi yang menyebutkan bahwa paper kamu itu akan publish di sana? Oke, baik Pak. Nanti saya kirim email ke panitia lagi Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, sampaikan untuk keperluan kelulusan saya memerlukan surat ataupun ya sama, nanti kan Galan juga begitu dia dapat balasan bahwa dia sudah akan publish, itu bisa maju sidang. Gitu ya, nanti Pak Dil juga, Pak Dil kan udah selesai itu ya, untuk bukti bahwa sudah ini. Oke, Dil ya, gitu ya. Oke, nanti Galan saya coba lihat lagi ya. Oke ya, semangat semua ya, ini 19 juga udah mulai nih, saya makin banyak kok. Biar cepat selesai lah, saya 42 orang ini numpuk banget ini. Oke ya, habis. Iya Pak. Ya, Mel ya, nanti sudah itu kamu langsung mulai ngerjakan itunya. Anggi, persyaratannya dilengkapi biar kamu daftar maju ya. Iya Pak. Oke, ya begitu ya. Dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.